everyone, welcome back my YouTube channel. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para sobami? Mami berharap dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Oh ya guys, balik lagi nih di segmen kesayangan kita semua, Bami tentunya. Sebelumnya Mami mau minta maaf nih buat para sobami dimanapun kalian berada, karena sudah seminggu lebih ya, hampir mau 2 minggu Mami belum upload video terbaru. Itu dikarenakan Mami lagi kurang sehat guys. Sakit mah Mami lagi kambuh. Mami mohon doanya aja ya, supaya Mami selalu sehat, sehingga Mami bisa menghibur kalian semua. Oke guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan yang lebih seru, mari kita lihat yang satu ini dulu. Check it out. Oke guys, sebelum masuk ke cerita intinya nih, Mami mau ucapkan terima kasih kepada para sobami dimanapun kalian berada. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu ya guys. Jadi ada 2 orang sahabat nih. Mereka bernama Alia dan Akila. Mereka bersahabat sejak mereka duduk di sekolah menengah pertama, atau yang biasa disebut dengan SMP. Mereka bersahabat hingga sekarang mereka ada di bangku kuliah dan mereka sudah menjadi seorang mahasiswa. Mereka menuntut ilmu di universitas yang sama, di fakultas yang sama, hanya di program studi yang berbeda. Jadi si Alia nih ada di fakultas ekonomi, program studi manajemen, sedangkan si Akila dia berada di fakultas ekonomi juga, tapi di program studi akuntansi. Mereka berdua bersahabat tapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Si Alia orangnya strong, orangnya kuat, dan orangnya sedikit temperamen. Berbeda halnya dengan si Akila. Akila sedikit lebih lembut, dan si Akila juga sedikit lebih penyayang. Begitulah namanya bersahabat ya guys ya. Hingga suatu saat nih, si Akila nih waktu mau menghadapi UTS, ini ceritanya mereka mau UTS. Sedangkan uang semester Akila sebelumnya dipinjamlah oleh temennya yang lain, teman satu kelasnya dia. Si Akila sudah bilang kalau ini uang untuk bayar TS, ujian tengah semester. Si temennya bilang oke. Jadi dipinjamkanlah. Pas hari H, si temannya Akila tidak mengembalikan ke Akila. Sampai akhirnya Akila bingung dong. Mau nggak mau dia harus bercerita sama si Alia. Dengan sedikit emosi nih si Alia, kan gue sudah bilang jadi orang nggak usah terlalu naif, jadi orang nggak usah terlalu begitulah pokoknya, nggak usah sok baik deh atau apalah, begini kan lo sendiri yang susah. Bener sih apa yang dikatakan sama Alia, tapi ya mau gimana, semua kan sudah terlanjur. Akhirnya dengan sedikit rasa menyesal ya, si Akila pun bingung sekali dia. Namanya juga sahabat, si Alia juga tidak bisa tinggal diam dong pastinya. Mau ndak mau dia ambil celengan uang di tabungan dia nih, dia pinjamkan kepada si Akila. Bayar sudah. Berkat kebaikan hati temannya nih, akhirnya si Akila bisa ikut ujian tengah semester. Tapi tidak hanya berhenti sampai di sana ya guys, namanya orang bersahabat. Semua itu oke, satu masalah fine, kelar. Kalian tahu gak sih,
Kalau ingat kisah itu, Mami jadi teringat sama dulu waktu zaman Mami masih kuliah. Dulu waktu zaman kuliah juga mengalami hal itu guys. Uang semester Mami nih pinjam sama teman Mami. Pas hari H tidak bisa kembalikan. Untungnya Mami juga punya sahabat loh guys, yang saat itu menjadi dewa penolong buat Mami. Koko, thank you ya. Waktu itu nih sahabat Mami nih, Mami biasa sebut beliau dengan sebutan Koko karena beliau memang kakak angkatnya Mami ini ceritanya kan. Si Koko ini baik banget orangnya. Semoga beliau nonton vlog ini. Dari lubuk hati yang paling dalam nih Mami ucapkan terima kasih banyak Koko. Kembali ya ke cerita. Udah sampai berhenti di situ guys. Setiap kali ada permasalahan, mereka awalnya kadang pasti membicarakan dengan baik-baik, tapi karena apa ya, karena sesuatu hal kadang si Alia suka marah ya, akhirnya mereka diam, tidak bertegur, tidak bersapaan. Tapi tidak lama mereka kembali lagi. Pernah suatu hari nih mereka ribut, heboh, kelahian, sampai hampir orang-orang di kampus nih satu fakultas itu pada liatin semua. Sudah pulang masing-masing. Besokannya mereka berdua tuh bisa ke kampus bersama-sama. Orang sefakultas sih sampai rujuk begitu guys. Ngeri kan persahabatan mereka. Sudahnya begitu, semua udah sampai di situ. Si Alia nih, dia tidak bakal boleh keluar sama orang tuanya, sama Umi dan almarhum tidak boleh pergi kemana-mana sama orang tuanya kalau tidak sama-sama Akila. Nah, si Alia ini agak sedikit nakal guys. Kadang dia suka jual tuh nama si Akila ke orang tuanya. Jadi saat dia pergi nih sama teman-temannya yang lain, dia selalu bilang pergi sama Akila nih, begitu. Saat dia tidur nih, tidak tahu di mana, begitu dia tidak pulang, begitu bilang dia tidur di rumah Akila. Selalu seperti itu. Dan lambat laun hubungan mereka juga semakin erat, sampai suatu saat terjadilah sesuatu. Jadi begini, waktu itu mereka berdua pergi shopping nih ya, dan si Alia menitipkan tas belanjaannya pada Akila. Lalu setelah itu mereka jalan. Habis itu mereka merasa lapar kan guys, pastinya setelah seharian keliling berbelanja. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan di kantin suatu mall. Mereka makan asik, mereka sambil bercerita sambil makan. Akhirnya mereka bayar dan mereka pulang. Waktu di perjalanan nih di atas motor, si Akila bilang, kok ada yang kayaknya apa ya, ada yang ketinggalan deh kelihatannya. Kok ada yang ketinggalan deh. Lalu si Alia tanya nih, lalu mana tas belanjaan gue? Astagfirullahaladzim, kata si Akila nih. Nah, tas belanjaan lo yang ketinggalan di kantin. Udah pakai 1, 2, 3. Si Alia marah sama Akila. Alia sudah berusaha untuk minta maaf, sorry. Tapi Alia gak peduli, dia tetap marah guys. Sampai akhirnya ini nih sahabatnya si Akila diturunkan di tengah jalan. Dia gak mau peduli, dia bablas pulang. Lalu keesokan harinya di kampus nih, si Akila datang sama bawa tas belanjaannya. Jadi mungkin waktu diturunkan nih si Akila balik lagi guys ke tempat makan yang tadi dia ambil, mungkin begitu ya. Sampai akhirnya dia balik lagi ke dia bawa itu tas belanjaannya, nemuin si Alia sambil dia bilang minta maaf begitu kan guys. Tapi si Alia enggak mau maafkan deh. Si Alia tetap marah. Mungkin karena dia jengkel, mungkin dia dongkol. Oke, fine. Si Alia
Habis itu mengambil itu barangnya dan dia pergi. Si Akila sedih pastinya, kecewa iya, karena masalah seperti itu yang sepele kan kelihatannya. Tapi setelah kejadian itu si Alia marah sama Akila, dan 2 hari dia tidak mau bertegur sama si Akila. Pada setelah hari ke berapa ya, ketiga ke keempat begitu, si Alia tidak menjumpai Akila di kampus. Dia berusaha mencari di perpustakaan, di kantin, dimanapun dia tidak ada. Sampai akhirnya mau tidak mau kan dia pasti hubungin si sahabatnya loh. Dia tanya lagi di mana, dia bilang lagi sakit. Auto si Alia panik guys, dia langsung nih cus pergi ke rumah si Akila. Bagaimanapun juga dia tetap khawatir sama sahabatnya. Dia buru-buru datang nih ke rumah Akila, dan benar si Akila sedang sakit. Mungkin karena dia beban ya, sahabatnya marah tidak mau maafkan dia, jadi dia kayak beban mental begitu guys. Setelahnya si Alia minta maaf dong sama Akila pastinya. Dia merenungi semua kesalahannya, dia mengaku semua kesalahannya, dia meminta maaf, dia berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi kepada sahabatnya. Dan dengan hati yang sangat gembira, si Akila menerima permintaan maaf sahabatnya tersebut. Mereka lalu berpelukan, mereka saling menyadari. Ternyata nih mau seberapapun ya, si Alia juga takut dong kehilangan sahabatnya, iya kan guys? Oke, jadi pesan moral dari kisah ini ialah hargai, cintai, sayangi sahabat kita nih, orang tua kita atau siapapun, selagi mereka masih sehat dan masih ada guys. Kalau mereka sudah tidak ada di samping kita, tidak ada di sisi kita, hanya penyesalan yang bakal kita dapat. Itu loh. Dari kisah tersebut banyak pelajaran yang kita bisa petik tentang tolong menolong, rasa bertanggung jawab, tentang apa ya, banyak hal yang bisa kita petik guys. Pesan mami, hargai siapapun yang saat ini bisa membuat Anda bahagia, yang saat ini selalu ada, yang selalu stay bersama dengan Anda. Sahabat bagi mami ialah segalanya. Mereka selalu ada dalam keadaan mami, dalam apapun keadaan mami, baik dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Saat semua orang pergi meninggalkan mami, mereka masih stay berada di samping mami. Dan untuk para sahabat mami berdoa semoga kalian semua sehat. Dimanapun kalian berada, mami selalu merindukan kalian. Ih, mami kan jadi melo kan. Bener guys, mami sangat merindukan sahabat-sahabat mami. Ya sekarang memang mereka jauh, mereka ada di tanah Jawa dan mami ada di tanah Borneo kan, jauh betul kan. Pastinya mami sangat merindukan para sahabat mami guys. Oke? Oke, mami ucapkan terima kasih. Stay healthy, stay happy. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.